tapi ada beberapa yang sudah dipastikan sama saya ngobrol, kemudian tidak dari awal itu dia tidak memperhatikan pada satu persepsi itu mematuhi dia dan kamu melakukan apa dan sebagainya, kemudian dia terus mencatat. Saya kira mungkin karena uang istirahat yang dipotong hampir setengahnya, mereka akhirnya kelelahan dan sebagainya, sehingga ngobrol kemudian ya konsentrasinya diutak-utak lagi. Itu yang saya. Kemudian usahanya musik dengan suaranya lantang, kemudian meminta peserta didik untuk membaca slide, kemudian mendatangi anak tersebut, itu membuat anak itu terjaga, ya. Kemudian konsentrasi lagi, memperhatikan materi. Pelajaran yang sangat berharga pada saat pembelajaran tadi, ketika mati lampu pengkondisian siswa itu perlu ditingkatkan kembali. Kemudian perlu tahu jam pelajaran sampai jam berapa, jangan sampai anak itu menjadi atau mengatur kita untuk kita pulang. Menurut jadwal dari musik kan jam 14.45, tapi anak-anak bilang jam 2 sampai jam 2. Nah itu mungkin nanti ke depannya jadwal yang benar itu harus kita pegang, jadi kita yang pegang kendali. Dari saya hampir sama sedang lelah. Siswa berusaha untuk mengikuti dan memperhatikan penjelasan media PowerPoint, tapi masih ada siswa yang sepertinya kurang semangat. Saya perhatikan siswa nomor 31 dan 12 hanya melihat-lihat saja, tidak ikut terlibat aktif untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Mungkin siswa tersebut karena terlambat masuk, karena 2 siswa itu paling telat masuk ke kelas, jadi siswa tersebut tidak bisa mengikuti materi yang sudah disampaikan oleh guru atau tertinggal materi sebelumnya, jadi tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Usaha guru berusaha untuk mendorong siswa membacakan setiap slide berikutnya agar siswa tersebut dapat kembali lagi konsentrasi dalam materi. Pelajaran berharga yang saya dapat sangat penting untuk memotivasi siswa dalam belajar, dengan berusaha siswa untuk lebih konsentrasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga tidak membuat siswa jenuh. Sekian dari saya. Bisa sewaktu-waktu terjadi, tidak hanya listrik sebenarnya, banyak hal yang bisa terjadi, bisa bencana alam, bisa kena windu apa gempa, kita juga goyangnya juga menjadi gaduh, ataupun yang lain banyak sekali hal ini, atau orang ramai dan seterusnya. Kita harus bisa mengambil sikap untuk mengkondisikan siswa. Kemudian tadi ditambah sedikit mengenai orang kontekstualnya apa yang disampaikan, walaupun sebenarnya sudah nyerempet. Kalau nyerempet ya sudah dekat, sudah nyenggol sebenarnya, ya sudah kena, cuman mungkin kedalaman dari kontekstualnya masih perlu ditambah dan langsung mengena pada kehidupan siswa. Terus ada siswa yang bicara dengan temannya, memang satu kelas mesti ada lah, walaupun kita sepinter-pinternya gimana, mesti ada itu siswa yang curi-curi pegang HP, kemudian bicara dengan temannya, kemudian minum. Nah, sebaiknya dulu sebelum memulai pelajaran itu mengkondisikan bangku tidak ada benda-benda yang bisa mengganggu proses pembelajaran, makanan, minuman, ataupun apapun yang tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran, jadi dibersihkan dulu sehingga tidak sampai gurunya nulis siswanya di belakang ini, nah itu kan biasanya memang terjadi itu, tapi ya
kita harus masih tetap bisa mengendalikan satu dua tiga. Nah mungkin itu saja dari saya. Kalau untuk Bu Siti mungkin penyampaian suara intonasi komunis sudah oke ya. Kemudian hubungan sosial ke anak juga mungkin lebih baik daripada Bu Siti daripada saya ya. Kalau saya ngajar nggak sampai sedekat itu dengan anak, tapi Bu Siti sudah bagus terhadap anak. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya.